Siap? Ini nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Tapi yang hafalannya lancar banget, maka dia boleh pulang duluan. Itu kayaknya saya nanti. Astagfirullah. Ya, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, ya kita hafalkan hadis Nabi dulu sebelum tema itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Kalau saya bilang siap, saya harapnya panjenengan Indonesianya. Ya? Apa Indonesianya? Setiap kebaikan nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap? Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Masya Allah. Gampang kan? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Nih contohnya Nabi mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Contohnya Nabi mengajarkan kepada kita, dan ini dipraktekkan dalam kehidupan. Contohnya, kalau memulai sesuatu mengucap dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, apa? Assalamualaikum Pak. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, sekali lagi, mau mulai sesuatu, dapat anugerah, ingat dosa, berjanji, kena musibah, berjumpa, melihat sesuatu yang mentakjubkan, dapat rezeki, bagi-bagi. Kan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Iya kan? Atau? Jadi dapat rezeki? Gitu dong. Ya wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi agar bernilai kebaikan, dapat pahala, mulailah sesuatu dengan membaca basmalah. Bu, mau tanya, ibu kalau masuk kamar mandi, WC, toilet, kaki mana dulu? Yakin? Masuk kamar mandi, toilet, kaki mana dulu? Ya. Sekarang pertanyaan yang lain. Ibu-ibu kalau keluar rumah, kaki mana? Ibu-ibu kalau keluar rumah kaki mana? Kanan dan kiri. Ya perhatikan, beda nggak pertanyaan? Ibu, dengar ini, perhatiin ini, sambil perhatiin. Ibu masuk kamar mandi, WC, toilet, kaki mana dulu? Ya, jelas ya? Sekarang kan saya tanya, ibu keluar rumah kaki mana? Kanan dan kiri, kan tidak ada dulunya. Kalau kanan aja gimana, Bu?
Makanya harus teliti, ya. Ada? Iya. Baik, Bu. Mungkin di tengah-tengah komplek Ibu atau di tempat Ibu tinggal, RT RW Ibu atau di lingkungan Ibu, mohon maaf ya, mungkin ada temannya, tetangganya, suaminya kurang baik. Wah, dia nggak sholat, ibadahnya berantakan, pelitnya 17 setan, suka marah-marah lagi. Itu Bu, kalau bilangin sama temennya, tetangganya, kalau punya suami yang tadi sholatnya berantakan, pelitnya ampun, ya, jarang ibadah, suka marah-marah. Gimana caranya Bu? Ibu suruh temennya itu apa? Suruh buatin kopi. Suruh buatin kopi. Pakai campuran? Ya, kalau suaminya bermasalah, suaminya bermasalah tadi, marah, nggak sholat, aut-autan punya pun, maka temen Ibu suruh buatin kopi. Pakai campuran? Doa. Astagfirullahaladzim, racun. Iya tuh aku. Bu Lydia gimana ini pasukannya? Bu ini gimana ini pasukannya? Kok serem-serem ini? Pakai doa biar menjadi ruqyah, biar dia sadar, biar dia dapat hidayah, biar dilembutkan hatinya oleh Allah. Gimana caranya? Sebelum buat bacain Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi. Satu akhir surat Yasin. Satu akhir surat Yasin. Sholawat Nabi, kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah kepada suamiku. Buang sifat-sifat buruknya, lembutkan hatinya. Dah. Terus kasihkan sama suami yang baik ngasihnya, yang lembut, Pak. Insyaallah minum ini Pak, minuman. Minum. Ya suami nggak mau kalau ibu seperti itu, ya. You understand? Masya Allah. Yang kedua, hadis yang kedua sekarang ya, hadis yang kedua. Sekali lagi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Ya, hadis yang kedua. Ya, hadis yang pertama kan sudah hafal tadi. Setiap kebaikan nilainya shadaqah. Hadis yang kedua yang pendek ya. Yang pendek aja. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru itu toharo. Ya, saya at-tuhuru itu toha. Biar jelas saja. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Siap ya? At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. At-tuhuru satrul iman. Kullu ma'rufin shadaqah. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang Islam Bu, orang yang beriman itu nggak boleh kemproh, nggak boleh jorok. Ucapannya baik, mengandung nasihat, mengandung hikmah, mengandung ilmu, mengandung manfaat, ya. Rumahnya rapi, ya, bersih. Jangan kayak kapal berantakan. Sholat di situ ada sendal, ada apa? Ada yang nggak gitu? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Baik, sekarang kita memasuki inti kajian. Sebab rusaknya hati dan iman.